Jadi ada customer mereka itu ada yang bawa anak kecil. Anak kecil itu begitu duduk, pas bakso nyampe, itu anak kecil minta pulang, Bang. Mama ayo pulang, aku nggak mau di sini, aku takut. Pas tutup, harusnya kan biasanya dia udah istirahat. Ini tengah malam nggak, dia turun ke bawah. Turun ke bawah, kayak dia naruhin apa gitu di kolong. Ini kolong jangan ada yang ngotak-ngatik ya. Abang tahu nggak itu di kolong ada apa, Bang? Ditaruhin ari-ari bayi, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Makanan kali ini bakso. Pastinya makanan ini diminati oleh banyak kalangan nih. Apalagi terutama di musim penghujan kali ini. Tapi siapa yang sangka kalau pemilik warung bakso ini memuja atau melakukan pesugihan nih. Ya, narasumber gue kali ini yaitu salah satu mantan pegawai warung makan bakso yang terletaknya di daerah Jakarta Timur. Jadi langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo Teh Rini. Ya, halo Abang. Terima kasih banyak Teh Rini udah mau datang ke Dimensi Mistik nih. Sama-sama, Bang. Untuk berbagi pengalaman atau kejadian mistis yang Teh Rini alami ya pada saat menjadi salah satu mantan pegawai nih di sebuah rumah makan bakso yang letaknya di sekitar Jakarta Timur nih. Iya. Dan katanya bosnya ini melakukan pesugihan nih sampai pegawainya dan keluarganya ini katanya ada yang ditumbalin nih. Iya. Jadi sebetulnya tuh tahun 2009 itu kalau dibilang karyawan itu enggak juga sih, Bang. Jadi istilahnya mereka nih si pemiliknya ini teman saya. Ya. Gitu. Jadi saya di situ disuruh nemenin si istrinya ini, Bang, karena waktu itu kan posisi lagi hamil dan punya anak kecil juga. Tapi kan namanya kita satu tempat ya. Jadi di situ termasuk saya juga ngalamin hal-hal yang aneh-aneh gitu. Dari mulai kejanggalan-kejanggalan gitu. Kadang hal-hal nggak masuk akal. Bahkan makin kesininya jadi kejadian sampai si anak mertua juga karyawan-karyawannya ini meninggal dijadiin tumbal sama si pemilik warung bakso ini. Jadi sampai pegawainya sendiri dijadiin tumbal ya? Iya, betul. Tapi sebelum kita lanjut, boleh kita tahan dulu nih kayak ceritanya. Nah, tadi kalian udah dengar sendiri nih, gimana kisah-kisah atau cerita pendek dari Teh Rini barusan. Tapi lagi-lagi seperti biasa, sebelum gue lanjut ke ceritanya Teh Rini, mungkin kalian punya pengalaman horor nih yang terpendam dan pengen bercerita atau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, bisa banget. Kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa langsung kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar permudah, semuanya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Teh Rini kali ini. Gue rasa cukup, gak usah banyak berbahasa-basi, langsung aja kita petik ceritanya. Ya, Teh Rini boleh dimulai nih. Gimana awal mulai cerita? Jadi pas di tahun 2009 ini yang pas waktu saya masih tinggal di Jakarta Timur, Bang. Kebetulan waktu itu kan ketemu sama salah satu temen nih. Jadi kita dulu sempat sama-sama satu sekolah, Bang, waktu SMA di Bandung. Pas ketemu dia, dan setahu saya dulu kan emang sempat dia tuh dari SMP sampai terakhir kita pisah di yang pas lepas SMA ya, Bang. Istilahnya dia udah punya cowok lah gitu ya kan, hubungan udah lama. Pas ketemu lagi ternyata dia masih sama si teman saya ini. Nah pas udah gitu akhirnya
Dia bilang, oh iya kapan-kapan main dong gitu ke rumah, kata dia gitu. Oh iya boleh, kebetulan taunya rumahnya nggak begitu jauh bang sama saya tuh. Pas datang ke sana, dia itu pas lagi hamil kalau nggak salah. Pas mau 7 bulanan hamilnya dia tuh. Pas nyampe ke sana, curhat lah, namanya rumah tangga ya bang ya. Saya tanya, emang suaminya kemana kok 7 bulanan, mau 7 bulanan suaminya kok nggak di sini? Setahu saya kan kalau 7 bulanan istrinya ada tradisi kayak belah kelapa apa gitu kan, harusnya ada ayahnya ya. Nggak ada katanya, lagi pergi udah berapa hari. Saya tanya, terus sekarang usaha apa kerja apa gitu kan. Kenapa bisa nanya seintens itu, karena kan dua-duanya teman saya bang. Nah pas udah gitu, iya terakhir kemarin tuh katanya yang pas dia kerja di perusahaan apa gitu kan sempat dipecat. Alhasil sekarang katanya jualan aja lah seadanya. Jadi istilahnya si istrinya ini pinter masak bang. Jadi jualan bakso lah gitu. Nah jualan bakso tapi ya sepi katanya, sepirin katanya. Ya udah sabarin aja, namanya rezeki kan. Ini juga udah berapa hari katanya nggak ada pulang. Tapi ada telepon nggak? Ada katanya, bagus lah kalau ngabarin kan. Cuman yang kasihan kan posisi pas mau 7 bulanan ya bang ya. Akhirnya waktu itu sempat di telepon tuh si suaminya ini. Pas kata suaminya, namanya kita udah lama nggak ketemu ya, udah nginep aja Rin di rumah gitu kan. Nginep lah saya tuh malamnya bang. Pas nginep malamnya, posisi di rumah itu kan cuman ada saya, teman saya sama anaknya nih 2. Kan istilahnya dia lagi ngandung juga kan, sama anaknya 2. Bilangnya sih sama istrinya katanya suaminya mau pergi ada urusan gitu kan. Selepas itu pas nginep hari pertama di situ bang, pas nginep si suaminya nanya kan, nanti kalau misalkan handphone mati nggak usah ini ya, nggak usah bingung, besok juga pulang kok, kata dia gitu. Si istrinya ini ngomong, ya udah nggak apa-apa, curhatlah bang sama saya. Kemarin gara-gara yang suaminya di PHK itu katanya utang banyak banget, kata dia gitu. Ini aja udah bingung katanya. Ditagih-tagih debt collector apa. Ya sabarlah. Istilahnya kalau materi kan saya juga nggak bisa bantu ya bang ya. Ya minimal kita kasih support lah. Jadi si suaminya ini amanah sampai misalkan dia pulang, tolong suruh temenin di rumah, ntar gampang lah Rin. Buat jajan mah ntar saya kasih. Iya gampang. Akhirnya pas nemenin di situ. Pas malam tidur kan kita emang ada kamar masing-masing dia, tapi kita putusin buat tidur di ruang tengah bang. Jadi kita tidur rame-rame nih, posisi mamanya di sini pojok sini, saya pojok sini, 2 anaknya di tengah. Karena bilangnya katanya ini dari kemarin katanya tidur sendiri, iseng nggak ada temennya. Akhirnya saya temenin. Pas udah gitu, itu sehari saya tidur situ tuh bang, si anaknya yang nomor 2 ini, istilahnya bocahnya dia lah gitu, kira-kira adalah umur 5 tahunan kalau nggak salah, bangun, mamanya mau udah tidur. Saya bilang, Adi mau kemana Adi? Dia nggak ngomong. Bocah mau ke kamar mandi, saya ikutin dong, takutnya kepleset kamar mandi atau apa kan. Ini dong kamar mandi bang, keluar. Saya bangunin kan, Neng, tuh anak lu keluar mau kemana? Keluar, bukannya tadi tidur? Itu lihat dulu, saya bilang. Dia keluar, naik, kan posisi rumah dia, kontrakan dia, ini rumah, halaman, depannya kan ada tangga ya, buat istilahnya pengontrak lain di atas. Itu dia naik ke tangga bang. Posisi kontrakan dia itu 2 lantai apa 3 lantai kalau nggak salah. Dia naik ke tangga, diuberlah sama maknya. Pas diuber ke atas, ketemu digendong, itu nggak lama digendong sama mamanya bang. Itu anak kayak abang tau nggak sih, kayak ayam dipotong kejang-kejang begitu. Oh iya. Jadi kejang begitu tuh. Padahal dia nggak bawa apa-apa dan kita pun nggak ada yang bawa apa-apa. Orang cuma niat ngambil anak kita. Dari lehernya ini bang, ke sini tuh kayak luka, nganga gitu keluar darah. Itu posisi kayak lagi digendong luka, sama mamanya. Tiba-tiba ada luka sayatan gitu? Iya.
Panik dong, namanya kita apalagi perempuan berdua kan. Ih, anak ibunya awalnya cuma gendong biasa, dia nggak ngeh, yang lihat saya. Itu anak lu kenapa Neng? Kenapa? Pas dikasih lihat, ternyata ini darahnya udah kemana-mana bang. Iya. Panik, kita turun ke bawah, dia bawa masuk anaknya, saya minta tolong ke tetangga. Di situ tetangga juga bingung. Untungnya ada satu saksi bang, yang ngontrak di lantai 2, memang ngelihat kita turun. Masalahnya bukan apa-apa, secara logika nggak mungkin dong itu anak ada luka sayatan kalau nggak diapa-apain. Tapi untungnya masih ada saksi mata. Akhirnya yang orang yang ngelihat itu pun yang di lantai 2 turun ke bawah. Ini kenapa kok bisa berdarah kayak gini? Digorok apa gimana? Ibunya bilang, enggak, orang lagi saya gendong kok. Katanya tiba-tiba berdarah. Sebagian tetangga ada yang nggak percaya bang. Nah pas udah gitu, tetangga itu sebagian nggak percaya bang. Nggak mungkin nih anak berdarah begini kalau nggak diapa-apain. Nah tetangga yang di atas ngomong, enggak, saya sendiri lihat kok. Ada salah satu tetangga ibu-ibu di atas, ya udah berumur lah. Saya sendiri lihat orang anak ini naik ke atas nggak bawa apa-apa katanya. Itu posisi mereka turun ini katanya saya masih di luar, belum sempat masuk pintu. Tiba-tiba kok pada panik, saya turun ke bawah. Ternyata anaknya udah berdarah-darah, kita juga bingung. Untungnya ada ibu ini bang, kalau enggak mah, aduh, asumsi tetangga udah lain lagi. Sampai akhirnya bawa-bawa ke rumah sakit gitu kan, sempat diikat nih lehernya, maksudnya biar pendarahannya enggak parah gitu. Tapi tetap bang, udah nyampe belum nyampe rumah sakit aja udah nggak ada. Udah meninggal anaknya. Jadi aturan yang besoknya mau 7 bulanan itu nggak jadi bang Ari. Begitu itu besoknya bapaknya pulang. Bapaknya pulang, istrinya mah udah nangis-nangis. Tapi yang bikin aneh tuh kok harusnya bapaknya kan ngerasa aneh ya. Kok ada bendera kuning depan rumahnya. Tapi ini responnya enggak. Biasa-biasa aja bang. Bapaknya pulang biasa aja nih. Sampai istilahnya istrinya nangis gitu, ngadu anaknya kayak begitu. Bapaknya cuma bilang, ya udah yang sabar, mungkin udah takdirnya kali, ikhlasin aja. Itu awalnya kita itu nggak ada curiga apa-apa bang. Bahkan sebagian tetangga bilang, kuat banget ya bapaknya ya, nggak nangis katanya. Kalau saya yang begitu udah pingsan-pingsan. Nah setelah itu malam tahlilan pertama aman, kedua aman, tahlilan anak ini yang ketiga bang, itu pas lagi tahlilan itu satu ruangan itu ngedengar suara tangis anaknya. Semuanya ngedenger nih. Semuanya. Tetangga-tetangga juga. Semua. Sampai istilahnya yang ikut tahlilan itu pada tengok-tengokan gitu. Kelar tahlilan, dari situ ibunya yang dimimpiin terus. Istilahnya mimpi tentang anak ini gitu kan. Kenapa katanya kok ayah tega katanya. Padahal aku kan masih pengen hidup. Si istri ini nanya ke bapaknya nih, ke suaminya. Suaminya cuma bilang, itu mah kamu doang kali yang belum ikhlas kehilangan anak, udah ikhlasin aja biar jalannya tenang. Jujur ya bang, saat itu saya juga aneh gitu. Kok ini antara kuat apa nggak peduli gitu loh. Nah pas udah gitu, pas selepas 7 hari barulah si suaminya ngomong, ini kan udah lewat 7 hari. Udahlah yang udah ikhlasin aja, mungkin udah gitu takdirnya, kata suaminya. Ini karena si istrinya ini, ya sekarang posisi kita di dia gimana sih bang? Anak orang lagi sehat-sehat kok tiba-tiba begitu. Akhirnya si suaminya ini mutusin buat jualan. Karena setahu istrinya itu suaminya jualan kan keliling ya. Kok ini tiba-tiba dia punya uang banyak gitu loh. Udah daripada nangis terus, mendingan temenin yuk katanya. Nyari ruko buat apa? Ya buat kita jualan biar nggak capek. Aku tuh capek katanya keliling terus.
Jadi pikir saya, oh berarti kemarin 3 hari ini nggak ada, berarti dia mungkin ada bisnis atau apa kan. Pasti kan logikanya pikiran kita gitu kan. Sampai akhirnya dia nyari ruko. Saya bilang ke istrinya, duit laki lu banyak juga ya. Perasaan kemarin lu baru lu udah ditagih sana sini gitu kan. Tiba-tiba dapat, laki lu dapat warisan kali, saya bilang gitu kan. Warisan dari siapa? Orang tuanya udah pada nggak ada gitu. Sampai akhirnya bukalah tuh waktu awal tuh. Setelah 3 hari dia nyewa ruko, buka kayak bakso gratis gitu. Oh, iya. Kayak bakso gratis gitu. Udah itu dia jualan kayak biasa. Itu ramai banget bang. Itu langsung rame nih rumah makan baksonya ini. Rame pas selang 1 bulan. 40 hari. 40 hari dia jualan, itu mulai gimana ya? Jadi posisi dia tuh kan tadinya ngontrak, jualnya pakai gerobak. Nah itu dia sewa ruko 3 lantai, jadi di bawahnya buat tempat usaha, di atasnya tuh buat tempat tinggal bang. Oh iya. Gitu. Setelah itu 40 hari setelah dia jualan itu banyak yang aneh bang. Kadang si istrinya itu kalau misalkan dia kan tutup jam 10 ya. Kalau kayak jam 11 atau tengah malam gitu, itu di bawah itu rame bang. Udah kayak seolah-olah ada aktivitas gitu di tempat dagang. Padahal nggak ada siapa-siapa. Padahal udah tutup nih ruko Udah itu. tutup. Setelah itu, sampai misalkan teteh kan belum dapat kerja, sampai teteh dapat kerja bantuin kita aja di sini ya teh. Hitung-hitung nemenin dia juga gitu kan. Oh ya udah. Maksudnya saya suruh nemenin sampai dia lahiran. Itu dari sejak itu tuh pertama setiap malam itu di bawah tuh kayak ada aktivitas gitu bang. Nah yang kedua dari salah satu, jadi ada customer mereka itu ada yang bawa anak kecil. Anak kecil itu begitu duduk pas bakso nyampe itu anak kecil minta pulang bang. Mama ayo pulang, aku nggak mau di sini, aku takut katanya. Takut kenapa? Udah katanya mau makan bakso. Enggak, aku takut ada setan. Jadi yang awal nemuin itu malah justru pelanggan-pelanggannya. Anak kecil ini katanya melihat setan nih. Iya. Nah pas udah gitu, awalnya nggak curiga apa-apa tuh bang kita. Meskipun udah banyak yang ganjil ya. Nah pas udah 100 harian lah, pokoknya 3 bulan lebih ya. Si suaminya ini ngelihat kesininya, walaupun awalnya ramai, kesininya agak-agak merosot gitu kan. Baliklah lagi dia pergi, izin ke istrinya. Ntar ya, ini kan bakso udah ada anak buah. Saya tinggal ya, katanya aku tinggal 3 hari, nanti pulang lagi. Ya udah, katanya hati-hati. Istilah kondisi keuangannya udah aman lah gitu kan. Setelah itu, begitu dia, itu kejadiannya itu setiap sehari sebelum dia pulang bang. Itu ibunya istrinya ini meninggal. Meninggal secara mendadak. Iya, nggak sakit dulu. Tapi yang anehnya itu meninggalnya itu ibunya ini kayak kering gitu loh bang. Gimana sih? Kayak tinggal kulit sama tulang. Padahal sebelumnya sehat-sehat aja. Selepas itu, pokoknya saya perhatiin setiap dia mau pulang ada aja gitu musibahnya. Tapi setelah itu rame banget itu tempatnya. Ya abang bayangin aja, belum sampai istilahnya setengah-setengah tahun acan, dia udah bisa buka cabang lagi. Ya, aneh lah ya. Dengan tempat yang nggak jauh gedenya sama seperti itu. Dari mulai sejak kejadian pertama anaknya, yang nomor 2 meninggal, terus ibunya, ibu mertuanya. Nah nggak lama ini si istrinya yang pas ketiga kalinya dia balik lagi ke sana, istrinya keguguran. Jadi setiap si suaminya ini pergi, pas pulang ada aja musibah nih ya? Iya. Selepas itu tempat jualan itu rame, bener-bener rame. Sampai akhirnya saya bilang kan ke istrinya, Neng, lu ada yang aneh nggak sih? Tadinya istrinya juga nggak nge bang.
ada yang aneh nggak sih? Ada yang aneh gimana? Katanya. Kayaknya setiap laki lu berangkat 3 hari, sehari sebelum dia pulang kayaknya ada aja deh yang meninggal. Tapi awalnya tuh emang orang-orang terdekatnya bang, yang masih ada hubungan keluarga sama dia. Tapi selepas itu dagangan lu kayak rame mulu digituin kan. Sempat mikir tuh bininya, iya juga sih. Lama kelamaan baru tuh sedikit-sedikit bang ketahuan. Pas dia naik kan ada di lantai 3 ada satu kamar nggak boleh dibuka. Yang satu lagi gudang. Kalau gudang masih bisa dimasukin lah. Ada jerigen-jerigen bang, kayak kompan-kompan putih gitu. Kata istrinya itu isinya apaan ya? Dia iseng dia buka. Taunya di air-airnya itu masih ada kayak kembang-kembang gitu bang. Tanya ke suaminya, yang itu di atas tuh katanya air apaan sih, di kompan-kompan dikumpulin begitu. Udahlah nggak usah tahu. Udah. Nah, terus dia juga bilang, ini katanya kalau buat didandang nggak usah dicuci. Jadi si dandang buat tempat baksonya itu nggak boleh dicuci bang. Dari awal dia yang jualan di ruko itu sampai selama berbulan-bulan itu nggak boleh dicuci. Dandang buat masak baksonya ini? Iya. Nggak boleh dicuci sama centongnya. Jadi kalaupun mau dibersihin cukup lap aja. Nah, jadi si tempat dandang yang buat baksonya itu nggak boleh dicuci. Terus istilahnya yang boleh ngelayanin itu ada salah satu pegawainya, selain dia nggak boleh. Jadi ada beberapa karyawan tapi salah satunya nggak boleh ngelayanin nih? Enggak, jadi yang ngelayanin khusus dia doang. Kalau si yang pemiliknya ini nggak ada gitu. Kan kadang tiap berapa bulan sekali dia pulang pulang berangkat kan pergi kan. Yang karyawan lain nggak ada yang boleh selain dia doang. Nah sempat waktu itu pas istilahnya kalau kayak Jumat Sabtu Minggu pasti kan tempat makan gitu rame ya bang ya. Pas sore-sore tuh jam pulang kerja itu warung bakso dia tuh rame banget bang. Istilahnya sampai karyawannya aja pada keteteran kan. Ngelihat gitu kan bininya jadinya punya inisiatif, ya udah cuma Tibang tahu kok porsi takaran baksonya. Ceritanya mau dia bantuin tuh, mau dia layanin. Abang tahu nggak? Pas dia ngelayanin itu kagetnya setengah mati. Itu belum apa-apa dia udah teriak manggil saya dari. Saya kan ada di atas kan lagi ngomong anak dia. Rini sini. Saya lari ke bawah kan. Saya pikir takutnya dia celaka apa gimana kan. Cepetan. Ada apaan sih ngagetin aja. Itu selain dandang yang nggak boleh dicuci bang. Itu ya di dalam kuahnya itu ada celana dalam. Ada celana dalam. Celana dalam cowok. Manusia nih. Iya. Itu abang tau gak sih kalau kayak celana dalam yang udah berbulan-bulan nggak dicuci kecampur sama kayak lemak-lemak gitu. Ya. Gitu. Tapi kan karena istilahnya di situ posisi banyak pengunjung kan nggak mungkin kan dia angkat kan. Iya. Tapi itu jadi bahan pertanyaan dia tuh ntar. Kita naik ke atas, udah biarin. Nah, yang biasa ngelayanin juga pas tahu si majikan perempuan yang ngelayanin kaget dia juga, udah panik bang mukanya. Nggak lama, kita naik ke atas. Saya tanya, itu tadi apaan? Kok bisa ya ada celana dalam di dalam dandang bakso? Saya bilang, celana laki lu kali kecebur gitu. Itu emang celana suami saya. Terus kenapa nggak diangkat? Posisi nggak mungkin kita angkat. Di situ banyak orang. Saya jadi nggak tega ngelayaninnya katanya. Makanya gue tinggal ke atas kata dia. Kita jadinya mikir, kok aneh. Ini patut dipertanyakan kan? Oke lah kalau istilahnya kayak dandang katanya jangan dicuci dengan alasan katanya biar aromanya tuh makin wangi, makin melekat aroma baksonya. Masih sedikit masuk akal ya, walaupun nggak mungkin. Tapi ini celana dalam untuk apa bang?
Iya. Itu yang kedua ya. Selepas itu udah kita diam aja, coba kita cari tahu yang lainnya, saya bilang. Jangan dulu ditanyain ke laki lu. Iya. Pas yang ketiga, berapa hari setelah kejadian itu bang, datang tuh lakinya, cukup. Pas tutup, harusnya kan biasanya dia udah istirahat, ini tengah malam nggak, dia turun ke bawah. Turun ke bawah, kayak dia naruhin apa gitu di kolong. Ini kolong jangan ada yang ngotak-ngatik ya. Abang tahu nggak itu di kolong ada apaan bang? Ditaruhin ari-ari bayi bang. Jadi kan kayak gerobak ada space-nya gitu di kolongnya. Ari-ari bayi. Ya, tapi nggak tahu dari mana. Dari situ bininya udah nggak bisa toleransi lagi, langsung nanya ke suaminya. Karena itu udah bukan hal-hal yang normal gitu. Tapi sebagian orang di Jakarta Timur itu udah tahu tempatnya. Karena dari dulu sampai sekarang emang ramai banget itu tempat itu. Akhirnya kata suaminya cuma bilang, udahlah ini urusan saya, kamu nggak usah tahu. Ya bukan begitu mas. Saya kan katanya tahu dari awal kenapa itu dandang katanya nggak boleh dicuci dengan alasan katanya biar kuah kaldunya itu wangi banget. Oke, saya masih terima katanya. Walaupun nggak masuk akal. Yang kedua kemarin saya ngelayanin, kamu ngelayanin katanya. Emang si Supri kemana? Habis itu dimaki-maki bang. Saya kan udah bilang selain dia jangan ada yang ngelayanin. Tapi kan saya istri kamu. Ya termasuk kamu katanya. Taunya mungkin takut ketahuan masalah celana itu bang. Makanya istrinya nggak boleh melayanin ya. Iya. Nah pas lepas itu, ini yang terakhir jadi pertanyaan. Itu di bawah itu apaan katanya? Itu ari-ari bayi ya? Enggak, bukan kok. Bukan gimana katanya. Orang masih mau pendil-pendilnya bang. Ya. Nah dari sejak kejadian itu, seisi rumah itu diganggu bang. Termasuk saya, anaknya, sama dia juga. Jadi kayak sempat pas salah satu, kan kita ada 2 kamar kosong, itu khusus buat pegawai kan. Salah satu pegawai turun ke bawah, mau ngambil casan handphone ketinggalan di bawah. Itu pas sampai ke bawah itu, dia teriak terus lari lagi ke atas. Kenapa sih teriak-teriak, kagetin aja tuh anak saya bangun. Bu, di bawah ada pocong bu katanya. Ada pocong. Ada pocong katanya. Kok bisa sih katanya. Ibu lihat aja ke bawah. Saya bilang, jangan. Gak usah dilihat, ntar kenapa-napa lagi, saya bilang gitu kan. Karena saya juga jadi udah kayak berpikir ke sana gitu loh bang. Ini pasti jualan ini ada yang nggak beres. Sesuatu yang aneh lah ya. Ada yang nggak beres. Ada di mana memang? Itu bu. Jadi ini yang dilihat ya sama dia. Dan laporan dari sebagian customer, entah itu anak kecil, entah itu istilahnya orang yang peka lah gitu ya, bisa lihat kayak gitu. Ini gerobak. Itu si pocong itu tuh ada di dekat yang sinduknya itu bang. Sendoknya dari. Nah pas udah gitu, dia nggak ambil pusing tuh. Gue udah nggak ngerti deh ini laki gue katanya bagaimana ceritanya sih, katanya jualan kayak begini. Jadi ngeri. Apa jangan-jangan kemarin kayaknya bener deh katanya Rin yang lo bilang, setiap dia mau pulang pasti ada yang meninggal, setiap dia mau pulang pasti ada yang meninggal. Apa jangan-jangan anak sama emak gue dibikin tumbal kali ya sama dia, katanya. Sempat bilang begitu juga bang. Nah pas udah begitu, udahlah coba kita cari tahu. Datanglah dia ke, istilahnya kan anaknya yang paling gede ini ngaji, datang ke tempat pengajian anaknya kan sambil mau jemput. Dia nanya tuh sama ustadznya. Terus ustadznya bilang, udah nanti coba saya ke rumah aja. Oh jangan pak, di rumah ada suami saya, pasti bertentangan. Besok aja pak, kalau bisa saya minta waktu pak ustadz sebentar. Dikasih air doa, dia kuat sama ustadznya. Nih katanya, minumin ya ke anaknya sama ke situ.
buat jaga-jaga. Suatu saat ustadznya iseng tuh bang, siang ke situ, ngomonglah ke istrinya ini, suami kamu pakai pesugihan ya, digituin. Ustadznya langsung nembak kayak gini, Iya. jawaban kayak gini. Tapi ke istrinya ini bang, Iya. pas nganterin anaknya ngaji, suami kamu pakai pesugihan ya, kayaknya di warung kamu itu banyak banget sih katanya yang nempatin. Maksudnya pak, yang nempatin karyawan gitu? Enggak, beda. Pernah nggak sih selama ini dapat laporan dari pembeli? Dipikir-pikir emang iya juga bang, benar. Sampai sempat pas saya kan waktu itu ikut bantuin juga ya, nyimpan inian, nyimpan bakso. Itu dari bawah meja itu, abang tuh nggak sih kalau kaki meja kelilit-lilit gitu kan pasti agak goyang. Iya. Perempuan bang, cuma segini doang, bawahnya ular, lidahnya panjang. Itu lagi lidahnya ngejulur ke kuah bakso. Lidahnya si perempuan ini. Jadi di situ sempat ada customer yang bilang ada yang lihat pocong di depan gerobak. Terus ada yang bilang juga katanya ada yang ngelihat, dibilang nenek-nenek tapi bukan nenek-nenek katanya. Karyawannya juga sempat ada yang ngadu sama majikan perempuannya ini. Bu, maaf ya bu ya, saya sebetulnya mau ngomong sama ibu, tapi takutnya ibu nggak percaya. Dari situ baru ketahuan, kata si karyawannya bilang, ternyata kalau pagi itu sebelum istilahnya kuahnya digodok, itu si suaminya itu sering ngelakuin kayak ritual, si air yang ada di kompan-kompan itu bang, yang tadi saya bilang, ternyata itu tuh air bekas mandiin mayat bang. Jadi dia tuang di baskom, dia injek-injek 3 kali, disatuin sama kuah bakso. Air mandi bekas mayat. Tapi itu 1 minggu cuman 1 kali doang. Iya. Kenapa nggak ngomong sama saya? Saya takut dipecat bu sama bapak, orang bapak nggak ngebolehin. Makanya kayak yang dibilang untuk ngelayanin nggak boleh orang lain selain saya, sebetulnya karena emang saya doang yang tahu. Emang kamu diancam sama bapak apa gimana? Katanya kalau misalkan saya bilang sama ibu, nanti anak istri saya sama bapak katanya mau dijadiin tumbal berikutnya. Jadi dari situ tuh yang benar-benar istilahnya rumah bang, kalau kita udah tahu udah banyak sosok-sosok gitu kan, jadinya nggak nyaman ya. Sempat ada apa ya, ada salah satu orang bisa juga ya dibilang paranormal, tapi ya kalau untuk di stasiun TV dia belum terlalu tenar banget lah gitu ya. Pas dia datang ke situ, baru saya bilang, itu kan yang suka di TV ya paranormalnya. Iya, makan bakso di tempat kita, digituin kan. Dia sempat manggil ke pegawainya, dia nanya, bos kamu mana? Katanya gitu. Ada pak. Itu dia bilang, si suaminya ini dipanggil sama si paranormal ini, mas maaf ini mas ownernya. Iya Ki, bisa nggak saya ngomong sebentar? Ada apa ya? Ternyata pas ngomong itu pas di tangga bang. Kita posisi lagi di ruang TV kan, bawahnya tangga tuh. Mas tolong dong katanya kalau misalkan jualan nggak usah pakai cara kayak begini. Langsung ngomongin langsung ya? Iya. Tapi kan istilahnya jarak dari tangga ke bawah itu kan lumayan ya. Setelah itu barulah tuh bininya ngomong, Mas emang bener ya situ ngelakuin pesugihan? Tapi dia tetap nggak ngaku bang. Dia nggak mengakui kalau dia melakukan hal pesugihan? Iya, tetap nggak ngaku. Dan sampai terakhir yang pas sempat istilahnya berkali-kali dia udah balik ke sana, keluarganya udah habis nih, cuma tinggal sisa ini si anak pertama sama istrinya doang. Dari situ mulai itu karyawannya satu. Jadi resign nggak balik lagi, taunya meninggal. Kita juga nggak ngerti gitu.
Selepas itu jadi makin sini ini aduan dari customer itu banyak. Ada yang bilang sampai waktu itu sempat ramai juga Bang. Karena emang bakso ini kan paling ramai ya di Jakarta Timur. Jadi info ini tuh sempat bocor juga Bang. Iya. Terus tempat bakso itu juga sempat sepi juga. Rumor bahwa bakso ini tuh katanya pakai pesugihan. Kalau kita makan di situ enak, pas dibawa pulang itu nggak enak. Itu udah jadi bahan pembicaraan lah ya. Iya. Nah, tambah lagi katanya banyak juga yang lihat. Jadi entah itu pas apesnya dia apa gimana nggak ngerti deh gitu kan. Keluarganya udah habis. Terus anak buahnya satu persatu juga meninggal. Ini tinggal sisa anak pertama nih sama istrinya. Dari situ entah itu dia udah bingung nyari tumbal lagi apa gimana gitu ya. Ini yang dua ini diganggu Bang. Jadi sampai sekarang itu masih seperti itu, dan jadi di situ tuh ada salah satu pegawai setianya. Itu yang tadi saya bilang, jangan ada orang yang ngelayanin selain dia. Karena ternyata yang tahu satu-satunya rahasia si bos ini semuanya itu pegawai ini. Pegawai-pegawainya lah ya. Enggak, satu doang pegawai ini. Oh, salah satu pegawai yang tahu kalau bosnya ini pemuja pesugihan lagi. Iya. Tapi memang diakuin hidupnya dijamin, Bang. Iya. Hidupnya dijamin. Sampai terakhir tuh yang pas sesudah bercerai nih, teman saya sama suaminya ini, dia sempat ketemu karyawan yang masih kerja di situ. Nah, dari situ baru dia buka suara nih. Dia buka suara, "Bu, katanya sekarang tinggal di mana?" "Terus saya sekarang kerja," katanya. "Iya, itu Bapak juga katanya belum punya istri lagi." Nah, kata teman saya, "Nggak apa-apa, saya nggak nanyain," gitu kan. "Oh iya, itu bos kamu masih seperti itu?" "Iya Bu, masih, tapi ya mau gimana lagi, saya juga mau keluar, takut." Itu posisi emang pas lagi sama saya. Saya mau keluar takut. Dan suatu waktu di sana itu sebetulnya saya udah sempat lihat Bang, cuman saya mau ngadu sama istrinya tuh, takutnya istrinya nggak percaya. Saya pernah lihat si suaminya ini, ya itu seperti yang tadi kan, nuangin air bekas mandiin mayat itu dicampur ke kuah bakso. Nah selepas itu abang tau nggak sih, kayak kalau orang meninggal pakai bantalan tanah itu ya. Nah itu buat campurannya juga Bang. Di kuah baksonya. Iya. Dan ternyata kita tahu dari si karyawan ini juga nih, ternyata di setiap cabangnya itu memang udah disediain Bang bahan-bahan ritual itu. Jadi setiap pagi itu si bosnya ini datang ke setiap cabang-cabang, bawa bantalan tanah itu. Iya, bantalan tanah, air bekas mandiin mayat. Dan awalnya kita bingung kok dia bisa dapet aja gitu kan air bekas mandiin mayat. Taunya dia kerja sama salah satu oknum rumah sakit. Jadi air yang bekas mandiinnya itu ditadangin dia beli. Kadang kita juga nggak habis pikir sih. Iya. Usaha kok sampai segitunya ke gitu. situ gitu ya, punya pemikiran kayak gitu ya. Terus iya Bu, pas di sana juga sebetulnya maksudnya dia nunjuk ke saya, si Mbak ini juga lihat. "Ya kan Bu, Ibu lihat juga kan Bu," katanya. Teman saya ngeliat ke saya, "Kok nggak ngomong Rini?" Jadi pas waktu itu emang saya lihat Bang. Jadi saya bukan anak indigo, enggak. Cuman kalau kayak hal-hal kayak gitu tuh memang apesnya saya mungkin ya sering lihat gitu. Jadi di situ sempat saya lihat pas pelanggan lagi makan, itu memang ada cewek dari bawah kolong meja itu. Abang tau gak sih ngelilit begini? Ini kita makan bakso. Si ceweknya itu dari bawah Bang, begini.
kepalanya tuh ke arah mangkok bakso, si lidahnya itu ngejilatin kuah bakso. Jadi bukan diilirin, dijilatin sama dia. Iya. Tiap sendok per sendok. Dan kenapa harusnya si istrinya juga tahu ya, kok di situ sering disediain kayak, jadi baskom, ada baskom, disimpenin kayak ikan mas kecil yang merah, tahu nggak sih bang? Ternyata itu tuh buat mainan si bocah yang saya bilang giginya runcing itu bang. Oh, buat mainannya si makhluk ini? Iya. Kalau bocah itu baru ngilerin kuah bakso setiap pelanggan. Jadi mereka itu punya tugas masing-masing. Dan salah satu sosok yang dibilang laki-laki tapi rambutnya panjang, bajunya tuh kayak pakai jubah tapi compang-camping gitu bang. Jadi setiap pelanggan yang ngelihat ke arah warung bakso itu, sama dia ditutup sama bajunya, dibawa masuk ke dalam. Oh, jadi malah jadi bikin seakan menarik nih. Iya. Jadi mau lapar mau enggak ya tetap dia mau beli. Bahkan kata karyawannya, sekarang malah nambah lagi Bu, katanya. Nambah lagi. Bapak bawa sosok kayak genderuwo gitu katanya. Pasti kan nantinya bakal jadi bahan pertanyaan ya. Ya itu sih cuma bisa spillnya ya segitu doang. Pas setelah itu ternyata si istrinya tuh bilang, Rin, kok gue malam katanya ngeliat istilahnya yang udah pada nggak ada itu ada di situ gitu bang. Karyawan-karyawan yang udah pada meninggal? Enggak, si kayak ibunya, anaknya gitu. Itu ada di kamar dia. Ah mimpi kali? Enggak mimpi. Tapi yang gue bingung, kok ini mantan-mantan karyawan gue yang berdua ini ada juga sama mereka katanya. Posisi di situ kan kita taunya mereka resign doang kan. Iya. Nah nggak lama ada salah satu saudaranya si karyawan yang udah resign ini datang ke tempat bakso ini. Bu maaf katanya, saya cuma mau ngambil ini pakaiannya saudara saya. Oh iya, itu saudaranya kenapa kok nggak balik lagi? Pakaiannya ditinggal. Loh emang ibu nggak tahu? Kan dia udah meninggal. Jadi nggak tahu nih? Nggak tahu bang. Nggak lama, sembari ngasih barang-barang yang masih ketinggalan nih bang. Nanya nih si majikan perempuannya nih teman saya ini. Emang meninggal kenapa? Setahu saya terakhir dia resign di sini sehat-sehat aja kok, dan alasannya juga mau pulang kampung. Ternyata bilang ke saudaranya ini, iya Bu, kemarin itu katanya memang kan namanya Mas Diki ya. Emang saudara saya ini Diki pulang katanya. Pulang dia bilang, saya katanya berhenti kerja di tempat yang lama, saya udah nggak kuat katanya gitu. Bahkan itu juga pakaian saya masih pada di sana, saya nggak mau balik lagi ke sana gitu. Loh kok bisa, emang kenapa? Bosnya galak? Ditanya dong. Bosnya galak? Bosnya sih sebetulnya nggak galak, cuman saya takut selama di sana itu katanya kita tuh nggak bisa tidur tenang, nggak bisa istirahat. Maksudnya nggak bisa istirahat itu kerjanya nggak tahu waktu apa gimana gitu kan. Enggak, bukan masalah begitu. Kalau kerja mah tetap istilahnya buka jam 9, jam 10 malam udah tutup gitu. Gangguannya itu di sana itu banyak setannya. Ternyata katanya dari omongan si mantan karyawannya ini ke saudaranya, itu setiap malamnya itu mereka itu sering didatengin sama cewek yang setengah ular itu bang. Yang menjulurkan lidahnya tadi itu ya? Iya. Dan nggak jarang mereka juga digerayangin. Sampai akhirnya dia pulang, dia resign, bilang ke si bosnya ini kan, ke suami teman saya ini,
Pak maaf ya Pak, saya mau pulang kampung dulu. Kamu mau pulang kampung apa mau berhenti? Enggak Pak, pulang kampung. Toh pakaian saya juga nggak dibawa kok, nanti saya balik lagi. Ya udah katanya. Tapi kayaknya si bosnya ini tahu bang kalau dia itu nggak bakal balik lagi ke situ. Entah itu karena takut aibnya kebongkar atau gimana. Itu yang nggak biasanya dia bilang, nih uang buat kamu, buat ongkos pulang. Biar kamu bisa beli oleh-oleh buat keluarga kamu. Oh makasih Pak, tumben bos baik. Dia ngomong nih ke temannya. Setelah itu pas pulang, abis begitu pulang kan ditanya begitu kan sama si saudaranya ini, sepupunya ini. Itu sorenya dia cerita bang, itu malamnya dia meninggal, semua yang meninggal itu sama seperti sama ibu mertuanya meninggal. Padahal posisi badan dia kan berisi ya, dibilang gemuk banget nggak berisi. Itu pas pagi-pagi dibangunin itu udah nggak ada bang. Padahal malamnya sehat-sehat aja. Sehat. Jadi yang bikin kita jadi curiga, ini korban-korbannya ini meninggal dengan cara yang sama. Badannya itu kayak kurus kering gitu, agak-agak biru gitu. Sampai saking keriputnya urat-uratnya kelihatan. Kita juga bingung nggak tahu kenapa. Itu baru yang satu ya. Kan istrinya bilang katanya 2 karyawan yang resign ada bareng sama almarhumah ibunya sama anaknya kan. Nah, nggak lama dia nanya ke karyawan yang masih di situ, kamu tahu nggak sih kalau teman kamu itu meninggal? Iya Bu, tahu. Terus kalau kamu tahu kok kamu nggak bilang sama saya gitu? Nggak boleh Bu sama Bapak. Dan rencananya kita juga mau resign Bu, saya nggak kuat di sini. Tapi si bosnya ini bilang, kamu kalau mau keluar ya nggak masalah keluar. Saya juga nggak maksa-maksa. Ini saya kasih pesangon gede. Tapi karyawan yang 2 ini takut nasibnya sama kayak temennya yang 2 resign kemarin. Jadi sampai sekarang itu karyawan masih bertahan di tempat bakso itu sampai sekarang. Jadi takutnya ini kejadian yang sama gitu ya, ketika dia pulang kampung, taunya meninggal. Iya. Dan ternyata pas begitu cari tahu, yang tadi saya cerita anaknya punya luka nganga. Pas istrinya kan sempat mau jadi korban juga ya. Dari situ suaminya itu baru sadar bang, bahwa istilahnya tadinya yang perjanjiannya apa, kok jadi habis semuanya. Jadi si istrinya itu dari sejak kejadian itu, si istrinya ya teman saya itu kayak yang sering sakit-sakitan gitu, terus kayak diganggu-ganggu yang penghuni-penghuni situ. Saya tanya, kemarinan kok gue kayak ngeliat ya ada anak kecil gitu lari-lari. Itu emang bener-bener anak kecil bang lari-lari. Di situ kan pakai CCTV ya bang, itu kerekam bang. Kelihatan. Jadi kayak kayak anak kecil tapi mukanya botak, mukanya muka orang tua. Taringnya itu panjang-panjang bang. Ternyata pas begitu dia iseng buka-buka lagi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa si anak kecil sama si perempuan yang badannya setengah ular itu yang suka ngejilatin kuah bakso para pelanggan. Makanya biarpun tempat bakso itu rame, tapi yang bungkus juga ngantri. Gitu. Sampai akhirnya pas begitu terakhir si istrinya sakit kan, berobat ke medis, katanya udah istilahnya nggak kedeteksi penyakitnya apa, akhirnya minta bantuan lah ke istilahnya tokoh agama gitu ya. Dari situ suaminya baru ngaku. Tapi sayangnya katanya sampai sekarang itu perjanjiannya seumur hidup udah nggak bisa dilepas. Jadi perjanjian ini seakan terikat nih gitu ya? Iya. Dan bahkan sampai sekarang, sampai saat ini, itu
tempat dia jualan, bakso tempat dia jualan itu masih ada penunggunya. Dan masih beroperasi nih Iya, sampai saat ini. iya. Bakso sama mie ayam. Sebagian warga Jakarta Timur pasti tahu. Udah banyak sih yang tahu. Nah, rame juga gitu ya. Iya. Sebetulnya mereka taunya bukan masalah dari ramenya doang, Bang. Karena banyak juga istilahnya pelanggan yang lihat langsung. Gitu. Nah, pas lepas itu dia baru cerita tuh. Iya, ternyata kasus yang anaknya punya luka nganga itu. Dia bilang kalau dia emang ikut pesugihan. Tapi kan tadinya saya pikir cuma buat bayar-bayar utang aja. Saya nggak tahu kalau bakalannya dapat uang sebanyak itu. Dan perjanjiannya itu di sana nggak ada tumbal nyawa, Bang. Jadi perjanjian dia itu sama juru kuncinya nggak ada tumbal nyawa. Cukup kita bawa ayam hitam katanya dari rumah sama sesajen. Itu yang saya potong itu ayam. Tapi ternyata anaknya yang meninggal itu yang tadi saya bilang turun dari tangga lehernya. Luka nganga. Jadi yang dia potong ayam padahal itu anaknya, Bang. Anaknya padahal yang dijadikan tumbal gitu ya. Iya. Padahal dari awalnya perjanjiannya nggak ada tumbal nyawa. Iya. Jadi pas keduanya dia ke sana, dia bilang saya nggak mau kalau sampai anak saya lagi, ya itu jadinya ibu mertuanya, karyawan-karyawannya. Jadi berarti ini istri dan suaminya ini masih ikut pesugihan nih maksudnya. Tapi istrinya nggak, udah ninggalin dia. Dari yang sejak tahu dia pakai pesugihan itu udah nggak sama dia lagi. Oh, udah ditinggal nih, Ditinggal. tapi mungkin sampai sekarang atau gimana nih? Masih berlangsung pesugihan itu kah atau gimana nih menurut Masih, Teh ini? masih. Masih nih. Juga sih. Dan Jadi kenapa saya bilang masih, kenapa saya tahu, karena ini saya kasih tahu dikit ya, Bang ya. Tempat makan bakso ini itu di depan rukonya itu ada salah satu gambar gitu. Dibilang patung ya bukan patung. Istilahnya ikonnya dia lah. Itu di balik gambar itu, Bang. Itu tuh ada kayak apa ya? Abang tahu nggak sih kayak padi yang belum ditumbuk? oh iya tahu. Ada itunya. Selagi Masih ada gabah-gabah jadi iya, padi-padi betul. kering gitu ya. Ya. Penampakannya. Oke. Oke, Kak, cakep. Tenang lu. Ntar diem ya, Oke, lanjut, Kak. biar nggak jatuh Oke, lagi. lanjut. Ya, makanya kenapa saya bisa bilang itu masih gitu. Itu di balik apa? Di balik gambar icon itu. Jadi bukan banner, Bang, bukan. Dibilang patung juga ya bukan patung. Pokoknya setiap tempat itu pasti ada apa? Istilahnya kayak dari kayu gitu tapi berbentuk kayak, kalau saya jelasin lagi orang pasti lebih tahu kan. Oh, ya, jadi memang dia ada lah ya maksudnya Ciri khasnya. ciri khasnya tersendiri punya lah ya di tempat orang makannya ini gitu. Di Jakarta Timur dia punya 3 cabang. Sekarang buka lagi 2 di Jakarta Pusat. Dan itu semua rame semua. Rame semua nih cabang ini. Oke, Teh Rini, nanti kita bakal lanjut ya di sesi pertanyaan. Siap. Jadi si istrinya ini awalnya memang nggak tahu nih kalau suaminya ini pemuja atau melakukan pesugihan nih. Iya, nggak tahu. Nggak tahu ya. Kan dia cuma bilangnya katanya mau ada urusan doang. Mau ada urusan gitu. Dan awalnya juga si lakinya ini atau suaminya ini dia berjualannya keliling kampung aja nih. Iya, Pakai keliling. gerobak gitu, gerobak dorong itu. Kayak mangkal depan-depan kantor gitu. Iya. Yang Tapi biasa kan istilahnya keliling pindah-pindah lah gitu. Nggak yang satu tempat pangkalan itu aja gitu. Dan ternyata drastis Pas dia pulang, yang pas anaknya meninggal itu. ketika dia pulang langsung
Punya ruko nih. Iya, sewa ruko. Dan itu nggak lama ya dari kejadian anaknya meninggal ini. 7 hari. 7 hari Jadi setelah- selesai 7 hari tahlilan, itu besoknya dia langsung nyari tempat, yaitu nyewa ruko 3 lantai itu bang, daerah Jakarta Timur. Jadi yang awalnya meninggal anaknya nih ya. Iya, anaknya nomor 2. Dia langsung punya atau nyewa ruko nih. Iya. Dan dari sekian banyak saksi-saksi atau mungkin customer yang lihat nih ya. Tadi kan beberapa customer ngelihat ada makhluk gitu kan. Iya. Yang dilihat sama istrinya ini, istrinya sempet nggak sih ngelihat kalau ada makhluk-makhluk yang berkeliaran di rukonya itu? Kalau istrinya bukan ngelihat makhluk yang berkeliarannya bang, dia malah cenderung didatengin sama yang korban-korbannya ini. Yang pegawai-pegawainya nih? Iya. Jadi dari situ tuh saya bisa ngambil kesimpulan mereka kayaknya pengen ngasih tahu loh bahwa suaminya tuh ngelakuin hal-hal kayak gitu loh bang. Jadi mungkin ya korinya lah ya, Iya. nyampein ke istrinya kalau suaminya kayak gini nih, ngelakuin hal kayak gini, Iya. gitu nyimpang. Saya sebetulnya juga sering lihat tapi mau nyampein takutnya dia nggak percaya gitu loh. Iya. Jadi memang dari awal adanya ruko itu kan Teh Rini udah jadi pegawai lah, karena Iya. kan awalnya kan bantu-bantu nih ya, jagain anaknya ya. Dan memang si makhluk ini penuh nih, maksudnya malam ada aktivitas nih di ruko Iya. itu. Tanpa adanya orang satupun ya. Nggak ada. Kan semua di atas semua. Jadi kalau istilahnya malam itu di bawah kan cuma sekedar tempat buat jualan kan. Jadi di bawah kosong. Paling cuman dipakai buat tempat masukin motor gitu. Iya. Itu Teh Rini sendiri dengar atau yang lain pada dengar nih? Saya sama semua karyawannya bang. Ada aktivitas di bawah Iya. nih. Kayak apa nih? Boleh di-spill sedikit? Jadi kadang kayak maaf ya, seperti yang tadi saya bilang di bawah gerobaknya ada ari-ari bayi itu. Iya. Itu taunya bang, si sosok cewek yang setengah ular itu tuh makanannya dia bang. Oh, jadi yang tadi si suaminya naruh di bawah gerobak ini Iya, itu buat tapi pas persembahan kita makanan. perhatiin itu cuman asal bulan purnama doang. Yang ari-ari bayi itu. Baru dikasih gitu. Iya. Terus tadi kan ada beberapa pegawai atau karyawannya nih yang mungkin dijadikan tumbal ya. Iya. Karena memang aneh nih ya, Teh. Karena ketika dia pulang kampung terus tiba-tiba mati mendadak nih. Iya. Istilahnya yang bikin janggalnya itu oke lah kalau misalkan dia mati istilahnya kecelakaan atau apa gitu kan masih masuk akal ya. Ini kan sebelum tidur aja masih sehat bang. Sehat, seger buger lah gitu. Iya. Dan meninggalnya ini sama seperti ibu mertuanya gitu kan. Sama karyawan yang 2 ini. Terus oh iya lupa ada satu tetangganya juga, tetangga dekatnya. Itu sama meninggalnya seperti itu bang. Jadi cepat nih waktunya nih gitu. Maksudnya meninggal mendadak nih ya. Iya. Tanpa sakit dulu. Tanpa sakit dulu ya, sehat-sehat aja gitu. Iya. Dan itu keadaannya sama. Jadi kayak kulit yang benar-benar kurus kering, terus kulitnya itu membiru bang, sampai si urat-uratnya kelihatan bang. Itu semua korbannya Kayak mati kering gitu bang. Iya, maksudnya itu semua korbannya sama nih, meninggalnya secara seperti kayak gitu. Iya. Dan dia akhirnya suaminya ini mengakui ya sebelum ditinggal sama istrinya nih, kalau dia ini melakukan pesugihan. Gitu. Iya. Dan yang tadi dia potong itu penglihatan dia ayam. Ayam yang dia bawa. Ternyata anak yang nomor 2 itu anak yang nomor 2 itu anak yang paling disayang bang. Karena kan dia pengen banget punya anak laki-laki. Dari awal katanya dia udah bilang, terus kuncinya bilang nggak ada perjanjian tumbal nyawa. Ternyata karena si anak kesayangannya udah meninggal, jadi pikir dia semua udah kepalang terlanjur. Anak udah nggak ada, udah diterusin aja sekalian. Dan itu mungkin udah banyak juga lah ya customer yang melihat secara langsung, mungkin yang ada kelebihan indigo gitu ya, melihat ada makhluk-makhluk nih di sekitar rukonya si orang ini gitu. Dan kalau kata orang yang kan tadi saya bilang ke Bang Aris kan, itu di setiap warungnya itu ada kayak salah satu gambar icon gitu ya.
Itu kalau buat anak indigo yang lihat itu bukan gambar gitu ya. Iya. Itu berbentuk jin yang nungguin tempat dia dagang, Bang. Jadi dia cuman pasang satu doang. Iya. Tapi di setiap cabang dia itu bangunannya, warna catnya, ikonnya itu sama semua itu. Dengan icon yang sama nih ya. Iya. Tapi kalau kayak anak indigo atau orang bisa yang tadi saya bilang ada salah satu paranormal ke situ kan, mungkin entah itu nggak sengaja pas lewat lapor atau apa kan, itu dia pun bilang seperti itu. Itu yang di depan itu bukan gambar, itu emang sosok yang nungguin. Gitu. Makanya kan saya bilang di belakang, dibilang patung bukan patung. Jadi gimana ya saya ngejelasnya? Di belakangnya itu selalu ada kayak yang tadi padi itu yang padi sama salah satu bungkusan. Ya. Ternyata si bungkusan itu Bang tanah kuburan sama apa ya, kayak tali ari-ari. Ya. Tali pusar. Disiapin kayak gitu. Iya. Terus nggak nyangka juga ya sampai ada yang lihat tadi karyawannya yang nyasin ya, maksudnya ada pas diangkat gitu kuahnya ada kolor manusia gitu. Iya. Terus keterangan istrinya, iya itu celana dalam suami saya. Celana dalam ya, kolor. Iya. Kebayang dong Bang, celana dalam yang udah berbulan-bulan udah nyampur sama lemak-lemak. Celana kolornya suaminya nih ya. Dan akhirnya Teh Rini bisa keluar nih bersama istrinya bareng atau gimana nih? Karena kan katanya tadi kan ditinggal sama istrinya nih ya, diceraikan kan gitu. Enggak, jadi karena istrinya kan waktu itu sempat ribut gede kan. Iya. Saya bilang, ini daripada was-was atau gimana, kalau emang mau cabut ayo, saya bilang. Kemana juga tetap gue temenin, saya bilang. Sampai akhirnya kan dari yang sejak ninggalin suaminya itu dia di rumah saya. Oh, jadi karena memang udah deket banget nih, jadi temen ya gitu. Oh, jadi barengan nih keluar. Gila ya. Dan lagi-lagi di sini juga Teh Rini menceritakan hal barusan sama sekali nggak mendiskreditkan tempatnya kayak. Maksudnya kalau misalkan ada penonton yang penasaran, ya disepil aja sendiri gitu kayak. Sama sekali di sini nggak mengatasnamakan siapapun orangnya atau tempatnya. Ini cuma hanya cerita yang dialami langsung sama Teh Rini ya. Sekali lagi terima kasih banyak Teh Rini udah mau berbagi pengalaman seremnya nih atau horornya ke Dimensi Mistik. Sama-sama. Sukses terus buat karirnya Teh Rini dan salam buat keluarga. Sama-sama. Tapi lagi-lagi seperti biasa sebelum gue akhiri video ini, gue mengingetin lagi buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Teh Rini kali ini, kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik bisa banget. Kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa langsung kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Pastinya terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti Teh Rini kali ini. Ya, gue Aris Dimensi Mistik beserta Teh Rini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Rini makasih banyak. Sama-sama, Bang.